Ya Bapak Ibu, shalom. Ya, luar biasa, hari ini minggu kelima dan memang ini sudah dicoba ya. Bagaimana anak-anak ujiannya bareng kita ya, tetapi kemudian firman Tuhan sendiri ya. Ya, karena banyak gereja yang sebetulnya menerapkan itu ya. Jadi selagi orang tuanya ibadah, sekolah minggu berjalan gitu ya. Karena apa? Karena memang maaf ya, kadang-kadang ya namanya anak-anak itu lari kanan lari kiri ya, sehingga cukup ya mengganggu konsentrasi ya. Karena itu banyak gereja yang kemudian sudahlah anak-anaknya biar ada kegiatan sekolah minggu, orang tuanya ibadah gitu ya. Jadi sama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan versi masing-masing gitu ya, versi anak-anak dan versi dewasa ya. Nah, ini hari ini kita mencoba seperti ini ya. Dan sekali lagi kita akan masuk di dalam firman Tuhan, dan hari ini kita belajar tentang satu tema yang cukup panjang ya. Diperlengkapi untuk membangun tubuh Kristus. Sebetulnya ini sudah satu rangkaian kata yang kita bisa simpulkan bahwa firman Tuhan ini tentu dibicara tentang kita yang diperlengkapi, dan Tuhan mau itu untuk membangun tubuh Kristus, yaitu gereja, betul ya. Komunitas ini disebut sebagai tubuh Kristus. Nah, karena itu kita mau membahas lebih detail lagi, dan saya berharap tidak terlalu panjang. Wah, ini karena saya lihat materinya cukup panjang gitu ya. Saya ambil pembacaan ini dari Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Bayangin, ini ayatnya sih sudah 16 ayat ya, cukup panjang. Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 16. Ini 16 ayat bicara tentang kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda ya. Supaya tidak ngantuk, kita akan membaca bergantian. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, demikian seterusnya. Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 16, demikian firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala.
ya. Jadi yang pertama kita belajar tentang apa sih yang diperlengkapi oleh Tuhan. Mungkin kita berkata, oh itu talenta Pak Pendeta, ya. Pak Budi dikasih talenta ngedram, Pak Parjo dikasih talenta khotbah dan lain sebagainya. Tapi itu nggak spesifik dan itu nggak bisa dipukul rata, betul ya? Nggak bisa semuanya kita punya skill main musik, nggak ada. Nggak ada semua kita punya skill mengajar, nggak semua. Tapi ada dua hal paling tidak yang kita bisa pelajari dari ayat-ayat ini. Ada dua hal yang Tuhan pasti berikan kepada orang percaya. Ada dua hal yang Tuhan pasti lengkapi kita sebagai orang-orang percaya. Coba kita lihat bahwa Tuhan itu dikatakan sudah naik, ya kan? Turun dan naik, gitu ya. Saya baca di dalam ayat 8. Tatkala ia naik ke tempat tinggi, ketika Tuhan Yesus naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian kepada manusia. Jadi Tuhan Yesus memberikan pemberian. Jadi ada yang diberikan kepada manusia. Apa itu? Keselamatan. Dari mana kita tahu? Ayat 9. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Itu bicara apa? Kematian. Melalui kematiannya, maka Yesus Kristus bisa memberikan keselamatan. Jadi Tuhan Yesus memberikan pemberian kepada manusia, yaitu keselamatan. Bicara tentang Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh, dapat, diperlengkapi oleh apa? Hidup yang kekal. Jadi yang pertama yang Tuhan perlengkapi orang percaya adalah hidup yang kekal, jaminan keselamatan. Dan ayat yang pertama dari Efesus 4 ayat pertama ya dikatakan begini, sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, hidup kita yaitu orang-orang percaya, berpadanan selaras dengan panggilan itu. Kalau kita merasa kita dapat keselamatan, kita sudah diperlengkapi dengan yang namanya keselamatan, maka hiduplah berpadanan dengan itu. Apa maksudnya berpadanan dengan hidup yang sudah memperoleh keselamatan? Kita tidak perlu pusing ngurusin besok mati piye. Betul? Pusinglah memikirkan bagaimana engkau hidup. Banyak orang pusing mikirin sok mati. Ya, kenapa kok berbuat baik? Ya, biar punya tabungan untuk pergi ke surga. Ya. Kenapa kok mau bersedekah? Ya biar punya tabungan, sanggup untuk pergi ke surga. Oh, kalau saya memberi orang miskin itu ya sangunya sedikit. Tapi kalau saya nyekolahin, siapa misalnya Ino saya sekolahin jadi Pak Pendeta, saya kuliahin jadi Pak Pendeta, dan Ino jadi Pak Pendeta. Maka ketika Pak Pendeta Ino ini khotbah, Pak Pendeta Ino itu pelayanan, maka saya dapat fee-nya. Hitung-hitungannya jelas, berapa persen gitu. Ya harus disalurkan kepada yang dulu muliain gitu ya. Apakah begitu kan? Supaya apa? Supaya nanti saya punya target saya ketika saya nanti ke surga itu saya punya kendaraan, saya punya sangu yang cukup. Apakah begitu? Konsep bermainnya pikiran kita? Enggak.
Kalau kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan, apa perlu model begitu cara berpikirnya? Tidak perlu. Terus gimana? Berpikirlah, engkau sudah selamat. Yang jadi pertanyaan, hidupmu itu jadi berkat atau tidak? Karena Tuhan bilang apa? Engkaulah terang dan garam dunia. Ketika kau bekerja, berpikirlah bukan masalah aku itu piro, gajiku piro, dan lain sebagainya. Itu nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 1 apa? Apakah saya berguna? Betul nggak? Kalau Anda cuma mau cari duit, ya kan, nggak usah kerja. Jadi rampok juga dapat duit, betul ya? Ya kan? Jadi rampok itu dapat duit loh, nggak percaya. Ya, jadi maling itu dapat duit, jadi copet itu dapat duit. Kalau kamu konsepnya hanya saya mau cari duit, enak cari duit. Ya nodong aja dapat duit, ya kan, jadi begal ya dapat duit. Pertanyaannya, apakah hidupku berguna? Itu pertanyaannya. Ketika kau bangun dari tidurmu, kalau kau punya konsep kau sudah selamat, pertanyaannya, hari ini Tuhan kasih aku nafas, hari ini Tuhan kasih aku hidup, untuk apa sih? Loh, betul nggak? Nah kalau kita sudah selamat kan ya enaknya langsung pulang dan menikmati kebersamaan kita dengan Tuhan. Amin. Iya bener toh? Kok yo tangi, boyoke loro kabeh. Kepala cenacun kan yo ora enak. Enaknya yo langsung wah bangun ketemu Tuhan Yesus. Wah di surga. Mantap ya. Makanya saya tuh senang dengan doanya Pak Marno. Selalu doanya Pak Marno apa? Terima kasih untuk nafas yang masih Tuhan berikan. Ya. Supaya ketika kita bangun kita ingat, oh kita masih dikasih nafas loh. Ya, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi berkat? Istri bangun, pikirnya apa? Apa yang harus aku lakukan supaya suami saya diberkati melalui saya? Betul tidak? Gawe no kopi, betul? Kira-kira suami senang kalau bangun tidur ada kopi gitu, atau ketika suami minta kopi, mata masih sehat, kaki masih sehat, gawe dhewe ngopo ya. Apa gitu jawaban istri? Itu suami bisa kena tensi gitu. Ya, artinya apa? Ketika Anda bangun tidur, berpikirlah sederhana, aku harus jadi berkat. Banyak di antara kita bangun tidur mikirnya aku ingin diberkati. Loh, kita sudah diberkati belum sih? Sudah. Kita sudah diberikan keselamatan, sudah diperlengkapi dengan keselamatan. Ya sudah toh. Ketika bangun tidur, apa yang bisa kuberikan untuk cucu-cucu? Nasihat. Loh, betul toh? Apa yang bisa kuberikan kepada anak-anak? Pendidikan yang baik. Setuju kan? Kenapa lu? Memang kita mau selamanya di dunia. Orang yang ngumpulin uang banyak banget, wis percaya saya, tidak akan mau meninggalkan dunia. Makanya saya pernah bilang, ada 2 hal yang ditakuti manusia. 1, kalau duitnya banyak, takut mati. Yang kedua, duitnya habis, nggak mati. Ya itu 2 itu yang ditakuti oleh manusia ya. Ya, kalau kamu punya uang banyak, semakin banyak duitmu, yakinlah semakin takut mati. Bukan berarti berarti jadi wong Kristen kudu kere. Enggak, bukan itu maksudnya. Bukan uang yang kita kejar, tetapi apakah hidupku berguna. Nanti duit itu ngalir dengan sendirinya. Nek kerjamu bagus, kerjamu baik. Kenapa? Karena konsepnya bukan masalah berapa yang saya dapat, tapi konsepnya saya ingin berguna buat perusahaan. Ya kan? Saya sudah diterima di perusahaan X. Masa saya cuma duduk-duduk nongkrong dan duduk mulai. Ya kan? Kalau zaman sekarang namanya apa? Magabu, gitu. Makan gaji buta. Enggak dong. Saya mau menjadi berkat buat perusahaan ini. Kira-kira perusahaan melihat enggak? Oh iyalah.
Saya nggak bilang gajimu naik, enggak, tapi paling tidak posisimu aman, iya kan? Loh, kalau ada pengurangan karyawan pasti sih dibuat sih di, ya sih keset pasti ya toh. Masa sing rajin dibuang ya, bosnya sing rodok kurang sehat ya kan? Tapi pasti yang dia buang duluan yang mana? Ini datang telat, pulang duluan, target nggak tercapai, hasilnya aja yang dicoret kan begitu. Paham maksud saya? Duit berkat duniawi pasti mengikuti. Kita berikan yang terbaik buat anak-anak kita. Kita didik anak-anak kita jadi yang terbaik. Berkat mengikuti pasti. Ketika kita melihat anak-anak kita sudah terbang jauh lebih tinggi dari kita, buat saya itu berkat yang tidak ternilai. Betul ya? Pak Parjo, Pak Marno lihat anak-anaknya bisa beli rumah, bisa beli ini. Sedih apa sana? Seneng, orang terus mikir, wah ben aku iso nginep di omah. Orang mikir ngono. Tapi ketika lihat anak-anak kita jauh lebih baik dari kita, loh, itu sudah terbayarkan, betul enggak? Sudah terbayarkan. Jerih lelah Anda nyekolahkan itu sudah terbayarkan. Tapi nek bayar sekolah 500.000 sebulan, terus ngrungokke anake ngitung 7 tambah 2 10. Iya. Nangis gitu. Sebayar 500 sebulan gitu. 7 tambah 2 10 gitu. Aduh, ya sedih ya, sedih. Tapi begitu kita lihat anak-anak kita berkembang dengan baik, punya masa depan yang baik, itu sudah terbayarkan segala jerih lelah kita. Jadi kalau Anda bilang saya sudah diperlengkapi dengan keselamatan, ayo hidup berpadanan dengan itu. Ayo hidup dengan sesuai dengan apa yang kau imani bahwa kau sudah diselamatkan. Ya, berkat dikasih Tuhan, pikirkan, oh berarti Tuhan mau saya jadi saluran berkat. Ayo, jangan ditumpuk. Percaya saya, Anda akan tambah takut untuk mati. Ya, karena duitnya banyak ya. Yang kedua, apa yang Tuhan perlengkapi? Ketika Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dikatakan Tuhan juga sudah naik ke tempat yang paling tinggi. Bicara apa? Ke surga. Beberapa waktu yang lalu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yesus naik ke surga. Berarti ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ada penolong yang lain yang Tuhan utus. Apa? Roh Kudus. Kita sudah merayakan hari Pentakosta. Saking semangatnya sampai orang copot-copot. Tiap minggu kita ibadah Pentakosta kan luar biasa. Saking senengi karo Pentakosta. Ya, tapi yang kenyataan yang pasti Tuhan memperlengkapi kita dengan Roh Kudus. Dan coba lihat Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13 berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yang saya garis bawahi, Roh Kudus akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita, dan ayat lain berkata Roh Kudus mengajar kita, mendidik kita. Kalau kita memang punya Roh Kudus, maka hiduplah berpadanan dengan itu. Apa maksudnya? Kita itu punya pemimpin, kita itu punya pengajar, kita itu punya guru, jenenge Roh Kudus. Pernah nggak lihat anak yang maaf ya, uraan, tahu ya, uraan, terus rasa ditonton. Kadang-kadang kita ngomong iki bocah atau mangan sekolah apa gitu. Paham ya maksudnya? Apa maksudnya anak ini tidak pernah makan sekolahan? Apakah sekolahan dimakan? Tentu tidak. Ini bicara apa? Ini anak tidak pernah ada yang ngajari apa gitu. Paham ya? Artinya apa? Kalau anak itu ada gurunya, harusnya perilakunya piye? Halo, paham ya? Kalau kita ngaku kita itu punya guru, namanya
Roh Kudus. Kita ini dipimpin oleh siapa? Roh Kudus. Tapi kelakuannya, maaf, bercermin kita satu-satu. Apakah hidup kita sudah berpadanan dengan apa yang Tuhan perlengkapi? Nek durung bertobat. Iya toh? Oh sudah. Jelas Tuhan bilang kita itu dikasih pemimpin namanya Roh Kudus. Kita punya guru namanya Roh Kudus. Sudah punya istri masih gandeng istri orang. Ada yang begitu angkat tangan mungkin ya. Udah ada yang mau angkat tangan, lupa ya. Kalau di gereja ya, jangan angkat tangan dong Pak Pendeta. WA Japri aja. Ya, loh, saya mau tanya, sudah punya istri di rumah, malah gandeng-gandengan sama istri orang. Kita ngomong apa? Ini orang nggak pernah akan sekolahan, betul? Nggak ngerti etika, nggak punya komitmen, nggak punya kesetiaan. Betul nggak? Bukankah hidup kita tidak berpadanan dengan apa yang Roh Kudus ajarkan? Maka dari itu ketika kita diperlengkapi, ingat ya, diperlengkapi. Dua yang Tuhan perlengkapi. Satu keselamatan. Mula aja mikir sing nang dunya. Tuhan bilang gitu ya. Jangan pikirkan yang di dunia, pikirkan yang di surga. Maksudnya apa? Duit itu loh. Engkau tidak akan bisa memiliki dua Tuhan, betul ya? Kau harus memilih yang mana? Musuhnya Tuhan Yesus apa? Setan? Bukan, Mamon. Betul ya? Musuhnya itu keinginan diri sendiri. Makanya roh itu musuhnya daging. Betul ya? Keinginan diri sendiri. Dan keinginan diri sendiri itu bisa dipuaskan lewat fulus. Selama you punya duit, Anda bisa menghibur dirimu seliar apapun, betul ya? Selama punya duit. Jadi hiduplah seperti orang-orang yang punya keselamatan, dan hiduplah seperti orang-orang yang punya guru, yang punya pembimbing, yang punya pemimpin. Itu yang Tuhan perlengkapi untuk kita. Nah, untuk apa Tuhan memperlengkapi kita? Tentunya untuk membangun tubuh Kristus. Ya, tetapi masalahnya, apa yang bisa menjadi bahan perekat antara kita? Loh, kita ini kan komponen-komponennya. Saya, Mas Purwoko, Vero, Pak Joko, Bu Ali, ya kan? Ini semua komponennya. Bagaimana kita direkatkan satu dengan yang lain. Nah, Efesus 4 ayat 2 sampai 6 itu berbicara tentang apa yang diperlukan untuk merekatkan kita. Efesus 4 ayat 2 sampai 6 tadi kita sudah baca, saya akan bacakan ulang. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Apa kuwi rendah hati? Rendah hati itu sadar bahwa kita itu bergantung pada yang lain. Orang yang tinggi hati merasa dirinya tidak perlu orang lain. Betul kan? Ya, rendah hati kita sadar bahwa kita perlu orang lain. Memang terlebih kita perlu Tuhan. Makanya ada lagu Gandul Gusti. Oke, amin. Tapi di dalam sebuah komunitas namanya tubuh Kristus, kita perlu orang lain. Lu bener. Bu Harti itu, Bu Harti. Ora iso ngitung duit. Nek ora ono koncone, ya kan? Bayangin, ngitung duit tok lho kudu dikancani. Berarti enggak bisa sendiri ya. Enggak bisa. Biasanya CS-nya siapa? Mas Purwoko dan Mbak Artati. Yang setia nemani ngitung duit. Tapi dari hal sederhana kita enggak bisa sendiri. Saya tidak bisa. Mulai dari awal khotum, main musik yo saya, WL-nya yo saya. Itu doa syafaat saya, khotbah saya, kesaksian saya, itu sing ngrungokke yo saya. Tidak bisa. Kita saling membutuhkan, kita saling tergantung satu dengan yang lain. Tangan tidak bisa bilang bahwa saya tidak perlu kepala. Kaki tidak bisa bilang saya tidak perlu lambung, tidak bisa.
Kita semua saling memerlukan, kita semua saling bergantung. Itu bicara apa? Rendah hati. Kalau engkau mau jadi tubuh Kristus, engkau tinggi hati, tidak bisa masuk, tidak bisa nempel di dalam tubuh Kristus. Yang kedua, lemah lembut. Apa kuwi lemah lembut? Lemah lembut itu bukan berarti seperti Mbak Artati gitu ya, ditanya apa kabar? Baik, ya bukan ya. Jadi lemah lembut itu gak gitu. Lemah lembut adalah dia punya kuasa, dia punya power, tapi dia bisa mengendalikan. Itu lemah lembut. Ya. Mas Purwono itu nyamuk ngeri loh. Ipman kalah ya. Cuman beliau bisa mengendalikan. Ya. Ya wis di luar batasnya Mas Purwono ya kapok ya. Tapi selama bisa dikendalikan itu namanya lemah lembut. Betul ya? Bukan berarti wah saya kan gembala, saya punya kuasa mengganti ketua PAW. Boleh ya. Kalau Pak Eko tidak menyenangkan hati saya ganti secepat-cepatnya. Ya. Apakah begitu? Lemah lembut? Enggak. Ya lemah lembut itu bukan berarti menggunakan kekuasaan dengan seenak udelnya, tetapi memanage kekuasaan yang ada, kekuatan yang ada untuk kesatuan bersama. Yang ketiga, sabar. Bisa dibaca di Efesus ya, Efesus 4 ayat 2. Sabar ya, ini jelas, paham lah. Sabar itu mampu menanggung derita yang lama, long suffering. Ya bahasa Inggris ya, sedih ya. Jadi sabar itu katanya adalah satu kondisi kita bisa menahan penderitaan dalam jangka waktu yang lama. Kenapa? Tidak bisa dipungkiri. Manusia ketemu manusia. Apa yang terjadi? Salomo mengatakan bahwa besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Berarti piye? Wah, berarti pantesan kok lambeku semakin tajam gitu. Ternyata semakin diasah ya ndak gitu maksudnya, gitu. Tapi ketika bicara tentang tajam, ini bicara apa? Kalau yang namanya gunting yang tajam, pisau yang tajam, maka dia bisa menyelesaikan masalah lebih cepat. Betul? Pernah ngetoki daging pakai pisau yang tumpul? Wah, nyanyok ora tegel-tegel gitu. Tapi kalau pisaunya lanjut, set, gitu, wah langsung ketok kabeh beres, gitu. Pekerjaan cepat selesai. Maksudnya ketika kita ada dalam satu komunitas, maka ketajaman kita semakin baik. Gitu? Mengerjakan sesuatu semakin cak-cak. Anda yang sering ikut panitia, lama-lama, cepat ya. Jam 9:30 rapat gitu. Mas Purwono paling persiapan 5 menit. Sudah biasa ya. Kenapa? Tajam. Tapi maaf, untuk gunting jadi tajam, diapain? Biasa tuh dia apa sih? Digesek dengan keras. Bahkan nggak heran mengeluarkan percikan api. Dan itu penderitaan. Kadang-kadang untuk mendapatkan itu semua, kita bergesekan satu dengan yang lain. Maka itu Tuhan bilang sabar. Berarti ketemu Mas Firman, sabar. Sabar gitu. Saya emosi sih, sabar. Kenapa lu? Tuhan yang bilang itu karena memang dalam sebuah komunitas tidak bisa dihindari namanya bentrokan. Itu bisa omongan, bisa tindakan, betul enggak? Iya. Ini tidak bisa dihindari, karena itu sebab. Nah, tapi yang berikutnya menarik. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ternyata dalam terjemahan lain ditulis begini. Terus mengasihi walaupun sulit. Ya. Dengan segala kerendahan hati dan kelembutan, dengan kesabaran, saling menanggung beban dalam kasih.
Jadi bukan bicara tentang saling membantu, ya, tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu, tetapi menurut saya lebih tepat menanggung bersama beban yang ada. Satu pepatah Indonesia kayaknya ya, bukan Jawa, Indonesia itu. Berat ringan sama di jinjing, berat sama di pikul. Rupanya ini juga sudah menjadi satu slogan di dalam firman Tuhan. Dalam sebuah komunitas kadang kita diberi beban, tetapi hendaklah beban itu ditanggung bersama dalam kasih. Beban apa sih? Macam-macam. Salah satu, salah duanya. Loh, setiap kepanitiaan itu perlu duit? Perlu. Sebelum sampai mana-mana saya ucapkan terima kasih dulu, karena nanti akan dikasih pengumuman, ya Bu ya. Nah, ada pengumuman laporan resmi untuk JA50. Puji Tuhan ada saldo. Wah, itu dari siapa? Panjenengan sedoyo. Yang sisihkan uang, sisihkan berkat. Untuk apa? Mensupport panitia JA50. Selesai? Udah, nanti yang pembentukannya. Nanti kalau pembentukan, ya kan dibentuk lagi. Butuh dana lagi. Butuh dana lagi. Ini beban. Tapi beban ini harus apa? Ditanggung bersama. Bukan dengan muring-muring, tapi dengan kasih. Ini yang menyebabkan apa? Menyebabkan tubuh Kristus tetap bersatu. Jangankan tubuh Kristus, RT aja ada iuran, betul? Kenapa? Ya karena dalam komunitas RT ada beban, betul nggak? Iuran ke RW, iuran ke kelurahan, nek ono sing mati, ono kebersihan, ya dan sebagainya, betul kan? Itu bebannya. Hal yang sama loh. Anda pikir persembahanmu, perpuluhanmu untuk siapa? Oh, biar Pak Pendeta bisa beli mobil baru. Enggak. Enggak ya. Enggak. Persembahan yang Anda kumpulkan untuk apa? Ya untuk beban kita bersama, kita penggol bersama. Kalau ringan ya dijinjing bareng, nek abot pinggul bareng. Kenapa? Loh, itu yang Tuhan mau. Supaya apa? Komunitas kita tetap solid. Hah? Ini masih mending ya kalau di tempat kita ini modelnya ya sukarela. Suka nggak suka harus rela, ya kan, itu kata Pak Eko ya. Suka nggak suka harus rela. Ya. Siapa Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan untuk JA50 untuk hari baru? Di beberapa gereja modelnya nggak gitu. Rapat nih, Natal butuh berapa? Butuh 10 juta. Jemaat berapa? 100 orang. Jadi dibagi, selesai. Berarti satu orang 100.000. Ya wis, oh Mas mau nagih. Patri, belum bayar 100.000. Pak Parjo belum bayar 100.000 gitu. Oh modelnya begitu. Loh, boleh apa enggak? Ya boleh. Itu kan kesepakatan bersama. Kalau di kita modelnya kayak gitu. Tapi saya nggak berkata yang gitu itu salah, enggak. Secara alkitabiah memang harus ditanggung bersama. Nah konteks ditanggung bersama, ya iuran selesai. Natal butuh sekian, jemaatnya yang terdaftar sekian, wis langsung bagi rata selesai. Saya yakin beberapa mungkin sudah pernah ada di gereja model begitu. Ya nggak apa-apa, baik juga, enak panitiane ra mumet ya toh. Yang diduk dungo tiap hari kan nggak usah, karena sudah jelas iurannya sekian, beres ya toh. Nah nek Bu Arti ini 6 bulan 2 puasa loh Bu Arti ya. Nah besok yang 2 puasa siapa? Mas Purwono. ya semester depan PIC-nya Mas Purwono ya. Jadi artinya apa? Ya ini beban kita bersama. Ya. Maaf misalnya gereja kok atepes boncal-boncal ini wis bocor wis ini, maaf, itu beban siapa?
Saya. Anda, yo, enggak. Kita semua. Banyak di antara kita nggak sadar tentang itu sehingga apa? Bisanya cuman komen. Ya baru komen terus langsung ngetoknya duitnya nggo tuku cat. Lah ini ora apa-apa. Ya, sing sedih kuwi mau komen. Mau komen lu ya boleh komen enggak apa-apa, saya enggak melarang. Tapi maksud saya ini supaya kita tahu, loh ini beban kita semua. Ya, supaya apa? Loh supaya tubuh Kristus tetap bersatu. Ya kalau enggak begitu ya bubar. Apa terus sing wah ya kalau gitu yang disuruh bayar listrik yang itu aja, yang bawa mobil. Kalau kita kan bawa motor ya sudah berat lah. Ya suruh persembahan itu aja yang bawa mobil. Oh bawa motor nggak usah kasih persembahan. Biar jadi beban mereka karena mereka duitnya banyak. Kira-kira jadi apa itu tubuh Kristus? Jadi apa kira-kira tubuh Kristus? Geger, gitu? Geger. Ini harus dipahami, ini beban kita bersama. Tetapi karena kita tahu setiap orang berbeda, makanya kita nggak adopsi cara yang tadi saya bilang. Kita adopsinya apa? Monggo siapa yang tergerak untuk berpartisipasi. Kita pakainya apa? Kotak persembahan. Monggo yang mau kasih persembahan 5.000 boleh, 50.000 boleh. Betul ya? Kenapa? Loh semuanya sama dikelola dengan baik. Untuk apa? Beban kita semua. Ya. Tapi berilah sesuai dengan kerelaan hati. Ya. Nah, berikutnya yang terakhir dikatakan bahwa kesatuan roh dipelihara dengan kesatuan roh ini ya. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi bahan untuk merekatkan adalah rendah hati, lemah lembut, sabar, mengasihi dan menjadikan beban itu menjadi milik kita bersama. Dan yang terakhir adalah kesatuan roh harus dipelihara. Kita ini punya kesatuan roh yang didasari dari 7 konsep. Satu tubuh, saya yakin jelas, tubuh Kristus. Satu roh, saya yakin jelas, Roh Kudus, ya. Satu tubuh, satu roh, ya toh. Satu pengharapan. Apa sih pengharapan di dalam Kristus? Halo. Saya curiga jangan-jangan kita sebagai orang Kristen nggak ngerti pengharapan dalam Kristus apa. Ketika kita ikut di dalam Kristus, pengharapan kita apa sih? Satu, keselamatan. Loh itu sudah terjadi belum? Belum toh. Namanya pengharapan. 2, kebangkitan orang mati. Makanya ada di dalam pengakuan iman rasuli, ya toh, bahwa kebangkitan orang mati. Kita punya pengharapan kalau kita mati besok kita akan dibangkitkan. Tapi yang ketiga apa? Ini yang sering lupa. Pengharapan untuk semakin serupa dengan Kristus. Jadi kalau ada orang Kristen pengharapanmu kudu podo. Datang ke gereja pengharapannya apa? Pengen kaya. Keliru. Betul? Ke gereja supaya apa? Saya punya pengharapan. Hidup saya diubah. Semakin serupa dengan Kristus. Karena Tuhan bilang apa? Hendaklah engkau sempurna karena Bapa sempurna. Bukan hendaklah engkau kaya karena Bapa kaya. Yo saya yakin Bapa kaya, tapi Tuhan tidak nyuruh kita kaya. Betul? Pengharapannya sama enggak? Ayo, Anda datang ke gereja pengharapannya sama enggak? Jangan sampai Anda datang ke gereja pengharapannya beda. Marcel datang ke gereja, kenapa Marcel? Ya gimana Pak Pendeta, saya kan masih jomblo. Ya sama Bapak Ibu dikasih syarat, kalau pacaran harus seiman. Makanya nyarinya di gereja, makanya saya datang ke gereja. Berarti pengharapannya dapat pacar, betul? Apa betul pengharapan kita sama seperti itu? Enggak. Itu pengharapannya Marcel doang. Pengharapannya Pak Parto jangan gitu Pak, udah punya istri Pak. Bahaya gitu.
Pengharapannya beda-beda, tapi yang menyatukan kita adalah pengharapan keselamatan, kebangkitan, dan yang paling penting sebetulnya bagaimana kita semakin diubahkan seperti Kristus. Itu pengharapan yang terkadang orang Kristen lupa, ya toh? Satu Tuhan, jelas. Satu iman, jelas. Satu baptisan. Satu baptisan artinya satu pengakuan di hadapan Tuhan, ya. Satu Allah dari dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jadi dari 5 hal ini yang merekatkan kita sebagai tubuh Kristus. Tuhan sudah memperlengkapi kita direkatkan melalui 5 poin ini. Tetapi tidak hanya itu yang mau saya bahas. Tujuannya apa? Efesus 4 ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi tujuannya satu, rapi. Loh, ternyata Tuhan itu pengen rapi loh. Saya membayangkan Tuhan itu komandan upacara. Ya, komandan upacara gimana? Siap, gerak. Ya, Nathan layu rono, layu rene, Nathan, gitu. Pak Eko siap, gerak siap, gitu. Mbak Ana siap. Ya, Nathan layu rono, layu rene. Saya mau tanya, yang salah komandannya atau Nathan? Halo, yang salah komandannya atau Nathan? Komandannya Pak, harusnya Nathan dijewer, enggak ya? Ya, bukan. Yang salah Nathan. Maaf, ini seperti kita. Oh, Tuhan tuh pengen kita rapi ya. Iya. Tapi kok kita enggak rapi? Ya bukan salahnya Tuhan. Betul? Tuhan sudah kasih komando, rapi. Siap, gerak. Hormat, gerak. Rapi tuh. Hormat, gerak. Kalau Pak Eko dulu upacara berdirinya paling belakang. Ya, biasanya kalau upacara zaman SMP SMA yang rapi cuman depan. Wah, ini ketahuan di belakang gitu ya. Di belakang ngobrol, lewat Pak Joko, dijewer itu. Ya, rapi itu keinginannya Tuhan. Betul, tapi Tuhan berikan kita kehendak bebas. Anda mau rapi? Anda mau nggak rapi? Tapi Tuhan pengennya rapi. Jadi Tuhan itu yang komando kita. Kita mau ikut atau tidak urusan kita. Yang berikutnya adalah diikat pelayanan. Nah ini menarik. Apa sih pelayanan? Tadi kan sudah ada sabar, gitu, lemah lembut. Lagi namanya pelayanan. Jadi ketika ini semua direkatkan, komponen tubuh kita direkatkan, tahu nggak Anda? Organ tubuh kita itu saling melayani. Nek mung nempel tok tapi tidak saling melayani, mati. Jadi contoh, tahu nggak caranya motong buntutnya anjing? Ya, ini Mbak Artika mungkin tahu ya. Anjingnya hidup Mbak Artika, hidup gitu ya. Ini katanya, ini saya belum pernah praktek, cuma katanya gitu ya. Mbak Kartika mungkin bisa merevisi, dia lebih paham. Jadi katanya itu buntutnya itu diikat, buntutnya anjing, gitu, diikat yang kenceng. Nanti lama-lama yang nggak kena aliran darah itu mati, putus. Kan ada dulu yang anjingnya buntutnya memang sengaja dipotong gitu ya, jadi buntutnya kecil gitu ya, nggak jelas gitu, nggak tahu buat apa ya. Maksudnya apa sih? Organ yang tidak dilayani dan tidak melayani itu mati. Jari kita bisa tetap ada. Kenapa? Ada aliran darah loh. Betul tuh? Ada aliran darah. Coba kalau nggak ada aliran darah. Ada aliran darah yang melayani jari ini. Tapi sebaliknya, jari ini juga melayani. Dia ngambil roti buat dimakan.
Gigi ini melayani. Dan ketika gigi melayani, begitu juga dia dilayani. Betul? Masuk ke perut, melayani dan dilayani. Semua begitu. Kalau ada bagian yang tidak dilayani dan tidak melayani, tinggal nunggu waktu mati. Tinggal nunggu waktu. Maka dari itu selain nempel, maka perlu ada pelayanan satu dengan yang lain. Ya. Termasuk tadi kita mendoakan anak-anak, anak-anak mendoakan kita. Ya. Saya bersyukur di sini saya sering didoakan. Betul? Ini penting. Kenapa? Loh, kita saling melayani supaya tubuh Kristus ora brodol. Do you know the meaning of brodol? Tahu ya? Kenapa? Tidak dilayani. Baiklah kita saling melayani. Itu yang mengikat dalam konteks saling membutuhkan tadi. Dan yang terakhir adalah dikatakan pertumbuhannya, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi yang kita perlukan ketika kita jadi komunitas. Ketika jadi komunitas ya, satu, hidup kita rapi. Jadi nek kowe dadi wong gereja wis 10 tahun urip ora rapi, maaf, bukan Tuhan yang salah. Betul ya? Tapi kalau Anda masuk gereja baru 5 bulan, urip ora rapi ora apa-apa lah. Tapi berusahalah untuk rapi. Hiduplah yang rapi. Melayani. Kalau di gereja Anda tidak mau melayani, sudah tinggal nunggu waktu brodol. Ya, dan yang ketiga, semakin bertumbuh. Kalau engkau di gereja harus bertumbuh. Kenapa? Ini goalnya. Menerima pertumbuhannya, yaitu kita. Dan membangun diri kita dalam kasih. Jadi kalau Anda sudah ada di sini 15 tahun, dulu ngamuan, sekarang ngamuan. Halo. Dulu nggak setia, sekarang nggak setia. Lalu ngapain kamu gereja? Ngapain kamu nyantol di dalam tubuh Kristus? Ngapain? Ya biar persembahan gereja bertambah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya saya tidak mengatakan puji Tuhan, ya toh? Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Betul ya? Tuhan mau itu Anda dan saya bertumbuh. Semakin serupa dengan Kristus. Ayo bertumbuh. Kalau tahun ini saya seperti ini, tahun depan saya harus lebih. Tahun depan lagi saya harus lebih lagi. Ada satu cerita yang menarik dari Mother Teresa. Mother Teresa ini dia pelayanan di Calcutta, India. Ya, dia lahir tahun 1910 dan beliau wafat di 1997 pada usia 87 tahun. Dia dinobatkan menjadi santa atau orang suci tahun 2016. Dia menerima Nobel Perdamaian tahun 1979. Dia mendirikan satu misionaris of charity tahun 1950. Ada banyak pencapaiannya dia. Dia datang kepada orang-orang yang dibuang oleh masyarakat. Orang yang sakit, kusta, lepra dan lain sebagainya di India. Diopeni. Masalah Mario Kora urusan lain. Dia rangkul, dia berikan kasih. Dia gak punya uang. Dia seorang suster, biarawan. Dia gak punya uang. Tapi yang dia punya kasih. Dia berikan itu. Dan akhirnya apa yang menjadi gerakannya menginspirasi banyak orang. Saya akan kasih 3 quote-nya Mother Teresa yang luar biasa. Yang pertama, tidak semua orang bisa mengerjakan hal-hal besar. Tapi semua orang bisa melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Betul? Kawekno kopi bojomu iki harus besar atau harus kecil? Hal kecil, ora nyelametke dunia, ora Avenger, ora ya. Ora ngelawan Thanos, ora yakin gitu. Tapi kalau itu kau lakukan dengan cinta yang besar, itu akan bermakna.
pelayanan di gereja nggak harus pelayanan yang besar, tapi pelayanan yang kecil dengan cinta yang besar. Yang kedua, saya hanya setetes air di lautan, tetapi tanpa saya air di lautan akan berkurang. Itu menarik. Banyak di antara kita hanya quote-nya apa? Saya adalah cacing-cacing tanah. Saya adalah remah-remah rengginan di toples kongguan. Aduh ya Tuhan, katanya orang berguna banget itu ya. Ya maksud hati mau merendahkan diri gitu ya, tapi ini kerendahan gitu ya. Loh, kita ini ciptaan Tuhan, amin. Kita diciptakan untuk tujuan khususnya Tuhan. Maka dari itu Mother Teresa berkata apa? Saya ini cuma setetes air di lautan. Betul. Cuman maaf ya, tanpa saya air laut kurang loh. Betul. Mungkin Anda berpikir, aku sopo nih gereja. Nek koyo Mas Purwoko kabeh wong kenal. Tapi nek aku ki sopo ning gereja? Ora mesti kenal aku. Betul? Pak Pendoto kadang-kadang yo bingung jenengku sopo. Itu saya tidak dikenal, tapi maaf, tanpa Anda ada yang kurang di gereja ini. Betul? Ya kan? Amin. Yang ketiga, jika kamu menghakimi orang lain, kamu tidak punya waktu untuk mengasihi mereka. Wah. Nah, pelayanan Mother Teresa kadang harus bersinggungan dengan orang-orang dengan maaf ya, penyakit-penyakit kelamin. Anda tahu nggak penyakit kelamin karena apa? Tapi Mother Teresa tidak menghakimi. Saya kadang-kadang sedih ketika ada hamba Tuhan doa gitu ya. Terus orangnya sakit, tubuhnya kurus kering, doakan ya apa? Oh, pasti punya dosa kamu ya. Ya makanya sakitmu nggak sembuh-sembuh, ya. Pasti punya dosa. Loh, ya kalaupun Tuhan bilang kamu punya dosa, saya yakin Tuhan nggak nyuruh kita begitu gitu. Loh, kalau kita sibuk menghakimi orang lain, kamu nggak akan punya waktu untuk mengasihi mereka, gitu. Yang mereka butuhkan ketika sakit itu bukan penghakiman, betul? Ya, ketika kita ngunjungi orang sakit, ya sudah kita doakan, berikan kekuatan. Ya, ngunjungi orang sakit, kenapa sakitnya? Kepleset di kamar mandi. Pas nengoki ngomongin piye? Makanya toh, kok kamar mandi hati-hati wis loro diseneni gitu. Ya, kita sibuk menghakimi orang sehingga kita lupa mengasihi mereka. Ayo kita belajar dari tokoh ini juga. Tokoh yang dipakai Tuhan. Ayo kita belajar dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul ya? Kalau kita menghakimi saudara kita, jagonya minta ampun. Tapi maaf, Mother Teresa bilang, kalau kamu sibuk menghakimi orang, terus kapan kamu mau mengasihi? Tuhan mengajarkan kita untuk kita menjadi satu tubuh Kristus. Maka dari itu, ayo kita gunakan perlengkapan yang Tuhan sudah beri. Ayo kita gunakan segala berkat yang Tuhan sudah berikan, supaya kita menjadi satu tubuh yang solid untuk pekerjaan Tuhan. Amin.